Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Habibah Solehati Nisa, saya sendiri Irfana Diatma, Latifah Kumala Dewi, Naswah Umu Azahra, dan Nida Khorun Nangim. Kami di sini akan menjelaskan materi KD 3.1 mengenai konsep dasar ruang lingkup geografi, aspek geografi, dan objek geografi. Yuk ikuti penjelasan kita. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Latifah Kumala Dewi, aku Nazwa Muazara. Di sini kita dari kelompok 2 ingin mengajak kalian untuk mempelajari tentang ilmu geografi. Nah, kamu tahu gak sih kita tuh tinggal di mana? Di bumi? Ya betul, kita tinggal di bumi. Nah, di geografi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi dan seisinya. Jadi di sini kalian akan kami ajak untuk belajar tentang ruang lingkup geografi. Stay tune! Istilah geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo yang berarti bumi dan graphen yang berarti tulisan atau lukisan. Sehingga geografi adalah tulisan mengenai bumi. Nah, geografi sendiri itu membahas mengenai batuan, air, iklim, cuaca, flora fauna, dan manusia. Istilah geografi muncul sejak tahun 2200 tahun yang lalu di Yunani. Eratosthenes yang saat itu merupakan seorang astronomi dan penulis dari Yunani yang merupakan orang pertama kali yang menemukan peta dunia secara akurat. Sehingga beliau ini memulai keilmuan di bidang geografi. Untuk mempelajari geografi, kita harus tahu tentang apa itu ruang lingkup. Nah, peran dari ruang lingkup sendiri adalah untuk membatasi kajian terkait fenomena geosfer. Nah, ruang lingkup itu mencakup tentang fenomena, tentang gejala, tentang peristiwa yang ada di bumi. Nah, ruang lingkup sendiri terdiri dari ruang lingkup fisik, sosial, dan regional. Setelah mendengar penjelasan tadi, kalian tahu bahwa apa itu geografi dan apa itu konsep dasar geografi. Konsep dasar geografi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, ruang lingkup geografi, yang kedua, aspek geografi, dan yang ketiga, objek geografi. Nah, di sini ruang lingkup geografi itu sendiri terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, geografi fisik, yang kedua geografi sosial, dan yang terakhir geografi regional. Geografi fisik itu sendiri merupakan cabang ilmu geografi yang mempelajari tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan proses, pola, dan keadaan lingkungan yang ada di permukaan bumi. Nah, untuk ruang lingkupnya sendiri itu terdiri dari antroposfer, atmosfer, biosfer, pedosfer, hidrosfer, dan litosfer. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang geografi sosial. Nah, geografi sosial itu apa sih? Gitu kan. Nah, dalam ruang lingkup sosial, ilmu geografi diartikan sebagai kajian tentang perilaku manusia, baik secara individu ataupun secara kelompok masyarakat, dan dampaknya terhadap lingkungan di sekitar kita. Seperti yang kalian tahu, di semua daerah itu punya keunikan sosial dan budaya yang unik masing-masing. Nah, di situ geografi sosial sangat dibutuhkan. Berikut adalah contoh dari geografi sosial. Contoh geografi sosial meliputi dinamika penduduk seperti masyarakat yang mengunjungi Masjid Agung untuk wisata religius dan Keraton Kasunanan Surakarta. Untuk aktivitas ekonomi, di Solo terdapat Pasar Klewer di mana wisatawan dapat berbelanja batik dan oleh-oleh khas Surakarta. Yang selanjutnya, aktivitas manusia dalam berbagai sektor kehidupan. Di sekitar Pasar Klewer terdapat banyak becak dan angkutan umum. Sedangkan apa sih itu geografi regional? Geografi regional merupakan cabang ilmu geografi yang berfokus pada aspek fisik dan manusia.
Harapannya, lewat cabang ilmu ini, wilayah yang bersangkutan dapat dikembangkan oleh manusia pada potensi-potensi yang ada di wilayah tersebut. Contohnya, keterkaitan antara persebaran sumber daya alam dengan karakteristik penduduk, sistem mata pencaharian, dan aspek sosial lainnya. Luasnya ruang lingkup geografi dibagi menjadi dua aspek geografi. Aspek geografi terdiri dari aspek fisik dan aspek non-fisik. Aspek fisik itu sendiri merupakan aspek yang mengkaji tentang fenomena geosfer yang memengaruhi keberlangsungan hidup manusia. Aspek fisik itu sendiri dibagi lagi menjadi tiga, yaitu aspek abiotik, aspek biotik, dan aspek topologi. Selanjutnya yaitu aspek non-fisik. Apa sih itu aspek non-fisik? Aspek non-fisik merupakan aspek dalam geografi yang mempelajari tentang masalah kejadian alam yang diperbuat atau dipengaruhi oleh campur tangan manusia itu sendiri. Aspek non-fisik terbagi lagi menjadi tiga, yaitu yang pertama aspek ekonomi, yang kedua aspek sosial, dan yang terakhir aspek budaya. Setiap disiplin ilmu memiliki sasaran objek yang akan dipelajari, seperti halnya ilmu geografi. Ilmu geografi mempunyai dua objek geografi yang akan dipelajari, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah objek yang mempelajari tentang gunung, laut, dan manusia, atau yang bisa disebut juga dengan limasfer. Nah, limasfer sendiri meliputi yang pertama adalah atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara yang meliputi bumi. Cabang ilmu yang mempelajari tentang atmosfer adalah meteorologi dan klimatologi. Yang kedua, litosfer. Litosfer adalah lapisan batuan yang membentuk bumi. Cabang ilmu yang mempelajari tentang litosfer adalah pedologi, geologi, dan geomorfologi. Yang ketiga adalah hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan air yang ada di bumi. Cabang yang mempelajari tentang hidrosfer adalah hidrologi dan oceanografi. Yang keempat adalah biosfer. Biosfer adalah lapisan kehidupan yang ada di bumi. Contohnya flora dan fauna. Cabang ilmu yang mempelajari tentang biosfer adalah zoologi, ekologi, dan biologi. Yang terakhir adalah antroposfer. Antroposfer adalah dinamika kehidupan yang ada di bumi. Cabang ilmu yang mempelajari tentang antroposfer adalah antropologi. Dan yang kedua ada objek formal. Objek formal merupakan suatu gejala yang ada di muka bumi, baik yang bersifat fisik, non-fisik, maupun sosial yang dilihat dari ruangan dan spasial. Wow, menarik bukan? Apakah kalian sudah paham tentang konsep dasar geografi yang telah dijelaskan tadi? Nah, di sini ada 3 gambar. Menurut kalian, mana sih yang termasuk ke dalam ruang lingkup geografi regional? Oke, jika kalian memilih paling bawah, artinya kalian benar. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa saja sih aspek dalam geografi itu? Kalian tepat sekali bahwa aspek dalam geografi yaitu terdiri dari aspek fisik dan aspek non-fisik. Oke, yang terakhir yaitu objek geografi. Apa saja sih objek dalam geografi itu? Wow, keren! Benar, jawabannya yaitu B, objek material dan objek formal. Nah, bagaimana? Pasti kalian benar semua kan? Kalau kalian sudah mendengar dari awal penjelasan tadi. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Goodbye.